Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program Living for Christ Indonesia memberi kesempatan kepada anak-anak Tuhan yang rindu untuk membantu pelayanan daripada para hamba Tuhan, khususnya di daerah pedesaan, untuk menggenapi rencana dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kali ini kita akan mendengar cerita dan kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Hadi Yoto. Shalom Bapak Pendeta Hadi. Shalom Pak. Apa kabar Pak Hadi? Ya, biasa. Halo. Puji Tuhan. Sehat Pak di sana ya Pak? Di Lampung aman Pak? Ya, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan lindungi ya Pak ya. Terima kasih Pak Hadi sudah bisa hadir di tengah-tengah program Living for Christ Indonesia untuk berbagi cerita dengan kami. Terima kasih Pak Pendeta Hadi. Saudara, Tuhan memberikan visi misi kepada Bapak di tempat pelayanan sekarang ini di Lampung Selatan ya Pak. Sepertinya di sebuah pedesaan ya Pak, sedikit terpencil ya Pak di daerah tempat Bapak melayani sekarang. Sangat pedalaman Bu, dari kota sekitar 40 mil. Dari jalan raya lintas itu masih 16 kilo paling dekat. Oh, puji Tuhan. Berarti memang Tuhan memanggil Bapak di daerah itu. Awalnya bagaimana ya Pak Pendeta Hadi? Apakah begitu Bapak melayani di sana itu tidak ada jemaat? Atau memang Bapak rintis dari awal, dari nol? Hanya satu hal dulu yang mengawali saya mau, itu pikiran saya bahwa di sini belum ada orang yang percaya Tuhan sama sekali. Jadi saya dengan sepenuh hati rindu melayani di tempat yang memang belum ada orang percaya gitu. Supaya setiap orang yang belum percaya itu akhirnya percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu awalnya begitu. Karena kebetulan background saya memang bukan orang yang percaya dulu. Tapi Tuhan menangkap saya dengan cerita panjang lebar lah tentang pertobatan saya. Terus akhirnya saya punya pola pikir, punya hati gitu. Wah, kasihan juga saudara-saudara yang belum pernah dengar atau belum percaya itu bagaimana nanti ketika masa depannya nanti. Bagaimana mungkin akan masuk surga, itu yang saya pikir. Dan di dunia hidup sengsara lalu mati masuk neraka kan rugi. Makanya saya dengan sukacita, dengan kerendahan hati saya siap diutus oleh Tuhan kemanapun pergi, dan puji Tuhan mendapat tempat pelayanan di sini yang memang tadinya belum ada orang percaya. Saya terus berjuang sambil doa dan juga puasa. Saya keliling kampung. Ya puji Tuhan, lama-lama ada yang percaya. Salah satunya adalah ada mantan pembantu pulang dari Jakarta. Dia kerja di rumah tangga orang percaya gitu. Setelah pulang kan ketemu saya, dia cerita bahwa dia pernah ke gereja tapi hanya gendong anaknya majikan gitu, bukan dia ibadah. Karena disuruh masuk gereja dia. Terus saya tanya bagaimana? Ya bagus ya, ada nyanyian, ada gitu. Terus baru saya injili dia, saya beritakan Injil, dan puji Tuhan, Tuhan jamah dia dan akhirnya percaya. Itu awal-awalnya. Terus tidak berselang lama suaminya diajak, ya cerita singkat. Jawaban saya kenapa saya mau pelayanan di sini itu intinya adalah karena di sini belum ada orang percaya dan belum ada orang yang memberitakan Injil di daerah ini. Makanya saya yang sudah yakin bahwa Tuhan pasti selamatkan saya mengasihi saudara-saudara saya yang di sini. Maksudnya
penduduk di sini lah. Walaupun waktu itu masih jarang, rumah masih jarang karena daerah baru buka. Dan di sini bukan transmigrasi resmi, tetapi orang-orang Jawa itu mencuri hutan untuk dibabat gitu. Sehingga penduduknya nggak banyak. Terus baru orang-orang lain datang setelah itu jadi desa lah. Mungkin itu awalnya. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta Hadi ya. Dua jemaat pertama yang percaya Yesus dan dari background yang bukan Kristen ya Pak. Nah, kalau cerita kebutuhan nih Pak Hadi, bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak di tempat pelayanan Bapak begitu? Apakah dari uang persembahan jemaat mencukupi atau Pak Hadi memang mesti bekerja sambilan? Itu bisa diceritakan Pak Hadi. Saya ngambil satu pelajaran yang namanya pelayanan holistik gitu. Nah, dalam pelayanan holistik inilah saya keterampilan dan sebagainya saya pakai untuk platform, untuk pendekatan kepada masyarakat atau orang-orang yang mau saya sampaikan berita kabar baik itu. Saya belajar perikanan, belajar pertanian, belajar seni dan olahraga dan sebagainya. Bahkan saya sempat ngajar bola atau melatih bola cukup lama, sekitar ya cukup lama. Banyak tim-tim yang saya didik di kampung ini berhasil gitu. Pernah menjuarai juara turnamen dengan jumlah peserta itu 64 klub, itu dia menang di kampung ini. Itu salah satunya yang saya tidak akan lupakan. Tapi di sisi lain, ini poin yang kedua yang sebenarnya, yaitu tentang kebutuhan hidup saya ingin saksikan. Memang maaf dari gereja kami sekedar ada persembahan untuk beli bensin kasarannya begitu. Jadi tidak ada gaji, walaupun saya di Protestan ini sama dengan nggak standar sama sekali kalau kita hitung-hitung seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa saya dari awal sudah cerita bahwa saya tidak akan mengeluh. Saya punya hati memang dipanggil Tuhan untuk melayani di sini, itu intinya. Yang ingin saya saksikan begini, karena kesulitan biaya hidup dan saya anak-anak banyak harus membiayai sekolah dan sebagainya, saya kerja keras. Jadi tidak hanya memberitakan Injil, saya belajar juga tentang keterampilan. Sehingga lewat itu puji Tuhan meringankan beban. Paling enggak saya bisa sambil bertani, nanam cabai, nanam kangkung dan lain-lain, tidak mengeluarkan uang untuk beli sayur dan cabai. Sudah lumayan. Terus juga saya belajar ternak ikan. Saya bisa mengawinkan lele dan sebagainya dari ibunya. Sedikit-sedikit bisa jual, bisa mengurangi pengeluaran juga. Terus ada ayam kampung, pokoknya yang ada di kampung ini lah yang saya pakai untuk menunjang kebutuhan hidup kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, ini benar-benar saya sampaikan, anak-anak saya semua bisa kuliah. Yang pertama ambil teologi, yang kedua ambil teologi, nggak taunya yang ketiga ambil teologi lagi. Jadi wah, saya bilang ini semua rencana Tuhan, dan sekarang mereka pada melayani ya, bahkan melayani yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa sekali program-program dan rencana Bapak ke depan. Pengen tahu nih Pak, Bapak pasti punya pengalaman yang mengesankan bersama dengan Tuhan di daerah seperti yang tempat agak terpencil begitu ya Pak, di sebuah pedesaan. Ya. Bisa diceritakan Pak, disaksikan, mungkin ada momen-momen yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan. Memang awal-awalnya ya masalah medan pelayanan, maksudnya lokasi, transportasi dan komunikasi itu memang sulit. Apalagi sampai sekarang sinyal aja masih sulit kadang-kala. Banyak tantangan yang membuat saya kadang-kala sampai hampir pindah dari sini. Jadi baik
masyarakatnya yang mungkin pendidikannya kurang, lalu juga termasuk orang-orang yang etikanya kurang gitu, nggak gampang memang menyampaikan Injil kepada mereka. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kendala yang ada itu terlewati oleh karena kasih karunia Tuhan, yang jelas begitu. Itu bagi saya memang mustahil, tapi bagi Tuhan nggak mustahil memang. Makanya saya semangat saja. Jadi pernah sampai mau putus asa itu, mau pindah. Kebetulan teman-teman keluarga juga menyuruh pindah. Sudah sekian lama kok perkembangannya nggak jelas, terus gereja nggak berdiri. Kenapa nggak mengebaskan debu kaki lalu ditinggal dan cari tempat lain gitu? Tapi saya nggak tahu ya, Tuhan suruh tetap di sini lah, setia aja lah. Ada waktu Tuhan nanti gitu. Dan ternyata puji Tuhan memang iya. Akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, itu akhirnya kita ada persekutuan walaupun kecil, sekitar 4 keluarga waktu itu kita di rumah salah satu keluarga, karena saya pun tinggal juga di Gubuk Reot. Ini masih penting, agak lumayan. Yang hari di Gubuk Reot. Jadi kalau untuk persekutuan nggak layak gitu, harus duduk di tanah kan. Kita hanya punya tikar saja waktu itu. Nggak punya kursi, nggak punya apa. Jadi kendalanya banyak. Terus di sisi lain setelah banyak orang ya yang nggak boleh persekutuan kah, yang dituduh kristenisasi lah. Waduh, banyak sekali itu. Sampai saya pernah mengalami nginep di polsek. Sering nginep di polsek karena dipanggil, dijemput polisi dengan berbagai interogasi atau pertanyaan. Tapi juga pernah nginep di Koramil. Tapi nggak tahu ya, saya kok senang aja walaupun ya. Dan puji Tuhan ini sedikit saya sampaikan. Tuhan itu dibalik semua rencana Tuhan, walaupun persoalan dan pergumulan itu berat, ada rencana Tuhan yang indah. Salah satu contoh begini. Saya tuh dijemput polisi, tetangga-tetangga pada bilang, waduh kasihan bapak itu punya persoalan dengan polisi terus ya. Kasihan anak dan istrinya. Saya bawa anak kecil-kecil, anak asuh saya dan anak pribadi saya. Ada 7 orang lah itu, kecil-kecil. Padahal di sana saya nggak diinterogasi sengsara sekarang. Kebetulan Kapolseknya ganti. Walaupun belum bertobat, dia orang percaya Yesus. Akhirnya saya ketemu bukan diinterogasi, malah diajak ke restoran makan. Kan beda itu. Jadi di balik kesengsaraan rupanya ada sukacita yang Tuhan berikan. Padahal saya nggak pernah makan restoran. Tapi ini Tuhan bisa buat. Makanya mustahil bagi saya, nggak mustahil bagi Tuhan. Itu yang membuat saya semakin kuat. Bahwa saya tidak sendiri. Saya yakin ada Tuhan. Makanya kendala apapun, bahkan diancam mau dibunuh segala, pernah saya sama orang-orang yang dari Malang segala itu. Sampai adik saya jemput saya ke sini, ke kampung ini, bilang bahwa ada orang mau bunuh, ayo kita pulang ke Jakarta. Ya, saya bilang enggak, saya mati bukan karena apa-apa, karena Tuhan saya enggak apa-apa. Tenang aja, doain aja. Adik saya pulang sambil menangis sebetulnya. Tapi saya tetap bertahan. Ini bukan karena saya, tapi saya yakin ada Roh Kudus yang menguatkan saya untuk saya bertahan. Dan puji Tuhan, kendala-kendala itu terlewati. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta Hadi ya. Visi-misi apa sih Pak yang Tuhan taruhkan di hati Bapak pertama kali Bapak bisa melayani di Lampung Selatan ini Pak? Nah ini kalau visi-misi ke depan pada saat ini, karena ini sekarang sudah berdiri 3 pos ya. Sebetulnya 5 gereja, yang 2 saya serahkan ke gereja karismatik, yang 3 saya layani masih gereja Protestan. Jadi target ke depan itu gereja kita ini mau buka pos lagi. Saya sudah mulai memberitakan Injil di pinggiran kota. Kenapa ngambil pinggiran kota? Supaya nanti ada komunikasi dengan
transportasi yang lancar gitu loh. Sekarang ini kita mau hubungan saja kadang-kala sinyal atau agak sulit. Terus jalan di kampung kadang rusak, kadang hancur, kadang bisa lewat gitu. Apalagi kalau musim hujan dan sebagainya. Maksud saya kalau ada pos di pinggiran kota itu bisa kita ada seperti kantor di situ. Nah, saya punya rencana sih hari Sabtu, Jumat atau Sabtu begitu kita ibadah di situ. Dikasih pinjam tempat sama kawan itu di dekat kota sana. Itu target kita yang paling pokok. Terus target yang kedua, ini saya lagi mengawali bagaimana menolong jemaat dalam program yaitu peningkatan ekonomi jemaat. Makanya saya coba adakan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan tentang keterampilan, tentang pertanian, perikanan, peternakan, bahkan seni dan olahraga juga kita sampaikan bergilir dari tempat satu ke tempat lain. Dan ini yang kita libatkan bukan hanya jemaat, rupanya masyarakat juga ada yang ikut. Dan saya rindu supaya jemaat-jemaat juga ekonominya meningkat, apalagi masa-masa seperti sekarang ini ada COVID ini, waduh semuanya susah. Kasihan banyak jemaat yang kekurangan dan sebagainya. Saya punya prinsip sebetulnya bantuan itu baik, tapi ada yang lebih baik yaitu namanya pengembangan. Dan saya memang sudah tua istilahnya kan. Maksud saya periode terakhir ini saya ingin meninggalkan kesan kepada jemaat supaya mereka tidak lagi mengalami kekurangan secara ekonomi dan sebagainya, supaya anak-anak juga bisa sekolah dengan baik, lalu mereka hidup dengan sejahtera, yaitu lewat program pengembangan, bukan bantuan tapi pengembangan. Mungkin ini yang jujur saja kami mohon dukungan, mohon doa, mohon support. Saya dan seluruh jemaat yang ada yang sudah kita layani sekarang diberkati Tuhan dan ingin menjadi berkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Hadi. Kita sudah ngobrol-ngobrol dan Bapak sudah berbagi cerita dengan kami program Living for Christ Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya yang sudah Bapak berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Hadi dan juga keluarga serta semua jemaat ya Pak Hadi. Saudara, terima kasih saudara telah mengikuti program Living for Christ Indonesia dan kita telah banyak mendengar cerita dari Bapak Pendeta Hadi Wiyoto. Dan firman Tuhan mengatakan di Galatia 6 bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada saudara seiman kita. Di layar saudara ada rekening bank daripada hamba Tuhan Bapak Pendeta Hadi Wiyoto untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Hadi. Saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih saudara sudah menonton bersama-sama. Jaga kita boleh terus menabur kasih. Jangan lupa saudara boleh subscribe, like and share video daripada program Living for Christ ini untuk membantu para hamba Tuhan. Saudara, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.